Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bersama saya, Anan Emelia dengan NIM belakang 168. Dan saya Sofiana dengan NIM terakhir 173. Julita Sugiarto dengan NIM akhir 145. Dan saya Alvin Raimata Widyatama dengan NIM terakhir 216. Saya Cinta Suci Maharani dengan NIM terakhir 161. Baik, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi ayo kita kenalan dengan sastrawan yang lahir di Sumatera, yaitu Merari Siregar. Siapakah Merari Siregar itu dan apa serta bagaimana saja karyanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan biografi singkatnya dari Merari Siregar. Nah, Merari Siregar adalah seorang sastrawan yang mula-mula menulis novelnya, yaitu Azab dan Sengsara, dengan corak baru untuk ukuran zamannya, ketika hikayat masih dominan. Nah, beliau ini lahir di Sipirok, Tapanuli, yaitu pada Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 1896, dan meninggal di Kalianget, Madura, tanggal 23 April 1940. Nah, Merari Siregar ini bersekolah di Kweek School, yaitu sekolah guru di zaman Belanda. Nah, sekolah guru Oost en West Timur, dan kemudian di Jakarta tahun 1923 ia mendapat ijazah dari Handelskorresponden Bond Jakarta. Nah, untuk karya yang paling terkenal dari Merari Siregar itu berjudul Azab dan Sengsara. Nah, jadi karya ini diterbitkan dalam bentuk novel roman klasik pada tahun 1920 dan diterbitkan oleh Balai Pustaka dengan menggunakan bahasa Melayu dan juga dengan tema kritik sosial. Dan selanjutnya ada tema karya utama. Pada karya kedua dari Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara dianggap sebagai jembatan yang melahirkan novel-novel Indonesia modern. Novel ini mengangkat tema kehidupan, percintaan tragis seorang gadis bernama Mariamin yang pernikahannya tidak membawa kebahagiaan melainkan kesengsaraan. Tema sentral menyoroti tradisi kawin paksa, konflik sosial adat, dan kritik terhadap kebiasaan masyarakat yang mengekang kebebasan perempuan. Cerita juga menggambarkan pula pertentangan kelas sosial dan kehormatan keluarga. Selanjutnya, adapun kutipan teks dalam novel tersebut yang menandakan bahwa novel tersebut adalah angkatan dari Balai Pustaka. Dalam kutipan tersebut terdapat kutipan kedua laki istri itu mupakat akan mentiarikan jodoh anak mereka itu. Apakah jang kurang lagi bagi mereka itu akan memperoleh anak darah yang patut-patut. Dalam novel Azab dan Sengsara halaman 133. Kutipan tersebut membuktikan bahwa karya sastra angkatan Balai Pustaka masih berisikan tentang kawin paksa, yaitu orang tua Aminuddin hendak mencarikan jodoh bagi Aminuddin yang sesuai dengan pertimbangan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dua pertanyaan tentang kontribusi Balai Pustaka dan peran ITEX. Yang pertama, kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia. Kontribusi Balai Pustaka ini sangat fundamental, yaitu yang pertama menjadi pondasi sastra modern, yaitu mendorong transisi dari sastra lisan ke genre modern, sehingga melahirkan angkatan Balai Pustaka.
Yang kedua, standarisasi bahasa, yaitu secara resmi menggunakan dan menyebarluaskan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa tulis yang mendukung persatuan bangsa. Yang ketiga, tema modern, yaitu memperkenalkan tema-tema baru yang realistis, terutama konflik antara adat dan modernitas. Dan yang terakhir, sebagai wadah dan literasi, menjadi penerbit utama bagi penulis pribumi terpelajar dan meningkatkan minat baca melalui penyebaran buku murah dan pendirian perpustakaan. Lalu, bagaimana IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? IPTEX membuat sejarah sastra lebih hidup melalui 1. Akses digital. Digitalisasi naskah, koran, dan buku langka memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke sumber primer, menghidupkan kembali bahan-bahan sejarah. Yang kedua, visualisasi konteks, yaitu memungkinkan pembuatan peta jaringan, timeline interaktif, dan analisis data untuk melihat hubungan dan pola besar dalam perkembangan sastra. Yang ketiga, pengalaman imersif, yaitu memanfaatkan multimedia untuk menghadirkan kembali konteks sosiohistoris, suasana, dan pembacaan karya, serta menjadikannya lebih nyata dan menarik. Untuk yang terakhir, yaitu sebagai kolaborasi. Platform daring memfasilitasi diskusi global dan seminar yang membuat kajian sejarah sastra menjadi dinamis dan seragam. Sekian presentasi dari kerja kelompok kami tentang Merari Siregar dan karyanya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.